السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pembahasan Khalil. Khalil kalau diterjemahkan sama dengan Habib, sama dengan wali, artinya kekasih, orang yang dicintai. Tapi antara Khalil dengan wali dengan Habib beda. Habibullah, kekasih Allah, entah berapa ratus juta jumlahnya. Waliullah, kekasih Allah, mungkin beratusan juta. Ya. Adapun Khalilullah, kekasih Allah juga kalau diterjemahkan ada berapa? Cuman dua. Enggak mungkin 3, enggak mungkin 4, enggak mungkin 5, cuman 2. Padahal Khalilullah kekasih Allah, Waliullah kekasih Allah, Habibullah kekasih Allah. Ini saking miskinnya bahasa Indonesia. Jadi tidak sanggup menerjemahkan antara Khalil dengan wali dengan Habib. Ya udah kekasih. Apa selain kekasih? Orang yang dicintai kan kekasih ya. Nah inilah ya, sama dengan Rabb, ilah. Dua-duanya diterjemahkan sebagai Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Padahal antara Rabb dengan ilah beda. Ini saking miskinnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, betapa banyak di antara kita yang sesat, yang akhirnya tidak faham karena memahami Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Indonesia. Nggak faham. Ya. Antara ilah dengan Rabb yang berbeda itu beda jauh. Diterjemahkan sama Tuhan. Saking bedanya antara ilah dengan Rabb, kalau Abu Jahal, Abu Lahab dikatakan Allah itu satu-satunya Rabb. Nggak ada Rabb lain selain Allah. Abu Jahal, Abu Lahab terima apa tidak? Terima. Abu Jahal, Abu Lahab terima. Memang Allah satu-satunya Rabb. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki, yang mengatur jagat raya alam semesta, itulah Rabb. Tapi kalau dikatakan Allah itu satu-satunya ilah, Abu Jahal, Abu Lahab nggak terima. Allah ilah betul, tapi bukan satu-satunya, masih ada ilah lain. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Yang dengan mereka, orang-orang soleh nih, Lata, Uzza, Hubal, Manat, yang dengan mereka orang-orang soleh ini kita bisa mendekat kepada Allah. Ya, mirip sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Untuk dekat kepada Allah mesti lewat orang-orang soleh yang sudah mati kuburannya. Nah sekarang Khalil dengan wali dengan Habib beda jauh, tapi diartikan sama kekasih. Oleh karena itu kita jangan diartikan. Udah sebut aja Khalil itu apa, terangkan. Wali itu apa, terangkan.
agar kita faham. Ya, kembali ke Khalil yang cuman ada dua. Siapa dan siapa? Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adakah yang ketiga? Tidak ada. Mana dalil? Saya bacakan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sahih riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Inna Allah attakhadhani khalilan. Sungguh Allah telah mengambil aku sebagai khalil. Jadi Nabi itu sudah punya ikatan khalil, kekasih dengan Allah. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana dulu Allah juga mengambil Ibrahim sebagai khalil. Maksudnya ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Bukan berarti sekarang tidak khalil, tetap khalil ya. InsyaAllah sampai hari kiamat. Beliau dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dua-duanya adalah khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku boleh mengambil salah satu dari umatku sebagai khalil. Seandainya boleh, berarti nggak boleh ya. Seandainya boleh aku mengambil salah satu umatku sebagai khalil, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Maka aku ambil siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar adalah manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Antum jangan salah faham dengan ucapan Nabi, seandainya ada nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi nabi adalah Umar. Oh, berarti Umar dong yang paling mulia? Enggak. Nabi ada berapa? 124.000 kan? Sedangkan Khalil tadi ada berapa? Cuma ada 2. Gitu. Maka jelas Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Dan itu sudah beredar di zaman Nabi. Beredar di mulut para sahabat. Khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ucapan ini beredar dari mulut ke mulut sampai ke telinga Nabi, dan Nabi diam. Kalau salah, tentu Nabi tidak akan diam. Dan dosa besar bagi Nabi ketika beliau diam sementara beliau melihat, menyaksikan, mendengar kesalahan. Dengan beliau diam saja berarti itu benar. Apa istilahnya? Takrir. Maka dikatakan sunnah takririyah. Ada takririyah, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada satu lagi hammiyah. Ada 4 sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan ada sebagian orang yang mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalilan ay faqiran ilaih. Ada yang menerjemahkan seperti itu, memaknai seperti itu, bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Ibrahim itu fakir sekali, butuh sekali terhadap Allah. Jelas ini tahrif, kata beliau. Kenapa? Karena yang butuh kepada Allah bukan cuma Nabi Ibrahim, semua manusia. Gak ada yang tidak butuh dengan Allah, bukan cuma Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka tafsiran sebagian orang, bahkan sebagian ulama ya, mengatakan bahkan fakiran ilaih, ini tidak tepat, keliru ya.
Taulah kita dari sini bahwa tafsiran seorang ulama belum tentu benar. Ini jelas oleh beliau dikatakan salah. Bahkan beliau mengatakan wa hadza minat tahrif. Ini tahrif, merubah-rubah. Wa hunaka kalimatun syai'atun indan nas. Ada lagi kalimat yang tersebar di tengah-tengah manusia. Mereka mengatakan Ibrahimu Khalilullah wa Muhammadun Habibullah wa Musa Kalimullah. Ini ucapan sebagian manusia. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Musa Kalimullah. Nabi Musa betul, Nabi Ibrahim betul, Rasulullah Muhammad SAW keliru. Karena beliau jelas tadi disebut apa? Khalilullah. Wala syakka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam habibullah. Bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam habibullah, ya enggak salah. Emang beliau kekasih Allah. Walakin akan tetapi hunaka wasfun a'la min zalik. Ada sifat yang lebih tinggi lagi. Maka tentu tidak boleh beliau disematkan dengan kalimat yang lebih rendah, kecuali tidak membawa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu Habibullah, ya tentu tidak keliru ucapan ini, memang beliau kekasih Allah. Tapi dengan kalimat seperti ini keliru, berarti menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kelebihan Nabi, keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, seolah Nabi Muhammad bukan Khalilullah. Kesalahan di situ. Sama dengan Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Nabiullah. Apakah salah ketika dikatakan Nabi Muhammad Nabiullah? Ya tentu tidak salah, memang beliau Nabi. Memang beliau Nabi kan? Tapi jangan lupa, selain beliau Nabi, beliau juga Rasul. Karena ada orang yang Nabi tapi bukan Rasul. Nabi Yunus misalnya Nabi. Apakah Rasul? Belum tentu. Nabi Nuh Nabi, Rasul? Iya. Nabi Isa Nabi, Rasul juga? Iya. Nabi Yusuf bin Nun Nabi, iya. Rasul? Bukan. Gitu ya. Maka muncul kaidah Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Walladzina yaquluna Muhammadun Habibullah. Orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Habibullah, disembunyikan Khalilullahnya, padahal sedang membahas Khalilullah misalnya. Qad hadamu haqqar Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti dia telah mengambil haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengurangi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annal mahabbata aqallu minal khullah. Karena mahabbah itu derajatnya lebih rendah dari khullah. Walaupun dalam bahasa Indonesia siapa? Cinta. Mau pakai bahasa apa lagi selain cinta? Saking kayanya bahasa Arab, saking miskinnya bahasa Indonesia. Nama Allah ada berapa? Nama Allah ada berapa? 99. Walaupun ini bukan pembatas ya. Nama Allah 99. Antum hitung 99 itu. Banyak ulama menghitung 99. Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya.
Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada berapa? 99 juga? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling 80. Mungkin nggak nyampe, cuma 70 paling. Ya. Seperti Agung, diulang-ulang Agung gitu. Ya, Ar-Rahman diterjemahkan pengasih, Ar-Rahim diterjemahkan penyayang. Ya, Al-Wadud. Ya, mulai bingung nih apa nih. Ya. Dan seterusnya. Saking miskinnya bahasa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, kitab-kitab filsafat, antum masih ingat dulu, kitab-kitab filsafat, tulisan-tulisan Aristoteles, Socrates, Plato, kan di zaman Khalifah siapa? Khalifah Al-Ma'mun, kan diterjemahkan secara besar-besaran dalam bahasa Arab. Dan luar biasa beliau menggemarkan para ulama untuk mempelajari kitab-kitab filsafat. Awalnya kaum muslimin, awalnya filsafat masuk ke dunia Islam itu ada dua. Yang ilmu tabi'i, kenapa batu tenggelam, kenapa kayu tidak, dipikir, dibahas, karena ada berat jenis, berat dibagi volume dan seterusnya. Itu filsafat yang sifatnya tabi'i, dan itu bagus sekali, bagus sekali. Dengan ilmu filsafat yang sifatnya tabi'i, akhirnya diketemukan radio, diketemukan pesawat, diketemukan mobil dan seterusnya. Nah, satu lagi yang berbicara tentang Tuhan. Nah, insya Allah antum tahu ya bahwa Aristoteles, Socrates, Plato ini orang-orang baik. Orang-orang baik, orang-orang yang yakin bahwa Tuhan itu ada, ya. Tapi sayang mereka nggak kenal siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Musa, siapa Nabi Yahya, Zakaria. Ya, mereka nggak kenal, nggak tahu wahyu bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak kenal wahyu. Sementara mereka ingin tahu Tuhan itu kayak apa, maka mereka berpikir karena mereka cerdas kan, pinter kan. Istilah kita mungkin jenius, di atasnya jenius. Mereka berteori Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Dua-duanya dipelajari oleh kaum muslimin. Dua-duanya, yang tentang tabi'i dipelajari dan itu bagus, yang tentang Tuhan, tentang ketuhanan juga dipelajari dan itu buruk. Ini musibah pertama tentang filsafat itu. Mulai kaum muslimin tidak faham dengan ayat, tidak faham dengan hadis, itu karena mereka belajar filsafat. Lama-lama kaum muslimin tidak tertarik dengan ilmu filsafat yang membahas tentang tabi'i, nggak tertarik tentang fisika misalnya, tentang biologi misalnya, nggak tertarik. Yang tertarik tentang ketuhanan. Disinilah awal musibah. Akhirnya kaum muslimin menjadi tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai Imam Syafi'i, nggak ada yang kenal filsafat. Betul-betul qala Allah wa qala Rasul. Mulai zaman Khalifah Al-Ma'mun terjemahkan secara besar-besaran. Bahkan siapa yang berhasil menerjemahkan kitab filsafat itu ke dalam bahasa Arab diberi hadiah. Apa? Emas. Berapa? Seberat kitabnya itu. Antum tahu sendiri, nggak mungkin kertas zaman dulu atau yang ditulis itu setipis ini kan nggak mungkin. Tebal-tebal kan? Kayak apa beratnya? Kalau kitabnya 2 kilo, wah kasih emas 2 kilo. Kitabnya 3 kilo, wah kasih emas 3 kilo. Khalifah Al-Ma'mun, khalifah yang baik, khalifah yang soleh, khalifah yang
cinta ilmu sampai beliau membuat bangunan khusus untuk para ulama dia ya. Beliau namakan dengan Baitul Hikmah. Tapi sayang terkena syubhat. Beliau yang soleh, yang baik, yang cinta jihad terkena syubhat. Beliau adalah khalifah pertama yang bukan ahlu sunnah. Beliau adalah khalifah pertama di dunia Islam yang bukan salafi. Sebelumnya salaf semua, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai ganti dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang terakhir. Harun ar-Rasyid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj ahlu sunnah salaf. Pengganti Harun ar-Rasyid, anaknya ini, Khalifah al-Ma'mun, itu terkena subhat falasifah. Disitulah di mana musibah besar terjadi. Imam Ahmad di penjara, bahkan disiksa 30 bulan kira-kira. Panjang kisah tentang ini. Dan beliau memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Luar biasa. Nah, kitab-kitab filsafat yang dibaca oleh kaum muslimin itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Latin, bahasa Arab. Bahasa apapun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu naik, gitu, menjadi lebih bermutu, menjadi lebih hebat. Sebaliknya bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa non Arab, bahasa Indonesia misalnya, menjadi rendah. Ya, antum boleh lihatlah Al-Fatihah tapi bahasa Indonesia, ayat kursi tapi bahasa Indonesia, An-Nas Al-Falaq tapi bahasa Indonesia. Coba di mana letak mukjizatnya? Coba kalau antum paham bahasa Arab, luar biasa, beda ya. Ini sedikit tentang luar biasanya bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini dipilih oleh Allah sebagai bahasa nanti di akhirat, bahasa nanti di surga. Yang lain tidak dipakai. Dan Allah bikin kita semua insya Allah nanti tahu, faham bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu antum belajar bahasa Arab sekarang ini untuk apa? Untuk di dunia, bukan untuk di akhirat. Di akhirat nggak usah belajar, ya, paham bahasa Arab bisa. Untuk di dunia ini, biar kita tahu bacaan dalam sholat kita maksudnya apa, artinya apa. Al-Quran yang kita baca ini maksudnya apa, artinya apa, agar kita tahu. Bukan untuk nanti di akhirat. Udah nggak ada gunanya. Ya Fir'aun, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya Iblis, ya orang komunis, Buddha, Konghucu, nanti semua bisa bahasa Arab dan nggak ada gunanya. Ya, cuman untuk menambah kesedihan mereka. Ya. Ya, kita lanjut. Al-imanu bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Beliau mengatakan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu meliputi empat hal. Yang pertama, al-imanu bi wuqu'ihi, beriman, meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur,
bahwa Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur, dihidupkan lagi. Apa? Manusia. Apa lagi? Jin. Apa lagi? Binatang. Binatang. Untuk diapakan binatang itu dihidupkan kembali? Untuk dibalas. Yang menzalimi dibalas oleh yang dizalimi. Singa misalnya, buaya misalnya, harimau misalnya, dan seterusnya, sampai kambing. Kambing yang bertanduk, yang menzalimi kambing yang tidak bertanduk akan dibalas. Nah, setelah saling membalas itu, karena biar adil ya, karena Allah suka keadilan, Allah benci kezaliman, maka walaupun hewan akan dibalas nanti di akhirat. Setelah saling membalas selesai dan keadilan tegak, Allah matikan semua hewan itu lagi. Allah jadikan debu tanah. Disitulah orang-orang kafir berhayal. Orang-orang kafir sedih sekali menangis, ingin menjadi seperti binatang, ingin menjadi turab. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau aku juga menjadi tanah seperti mereka. Tapi tidak, neraka sudah menunggu, jahanam sudah menyala-nyala. Ini penderitaan orang kafir ya. Lihat hari ini orang kafir sedang bersenang-senang di muka bumi, boro-boro pengen jadi binatang ya, melihat orang miskin saja yang menderita saja, mereka apa istilahnya, amit-amit ya. Nanti mereka akan berkhayal menginginkan supaya menjadi binatang. Wa yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu satu persatu manusia akan berdiri di hadapan Allah. Maka para ulama menasihati, sebelum kita berdiri di hadapan Allah di akhirat, sekarang kita berdiri di hadapan Allah di dunia. Kapan kita berdiri di hadapan Allah? Salat. Barang siapa yang di dunia berdiri di hadapan Allah dengan baik, dengan benar, sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kelak kita akan berdiri di hadapan Allah dengan mudah, nyaman, bahagia, tenang. Sebaliknya, orang yang berdiri di hadapan Allah di dunia ini malas-malasan, ogah-ogahan, tidak mengikuti syarat dan rukun, melakukan berbagai macam bid'ah ketika sholat, nanti sebaliknya akan berdiri di hadapan Allah dengan penuh ketakutan, tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة هفاة عراة غرلا. Seluruh manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun. Kemudian tanpa alas kaki, tanpa sepatu, tanpa sendal, tanpa kaos kaki. Satu lagi, dalam keadaan belum sunat, persis ketika kita lahir, belum disunat. Ya, siapakah manusia yang pertama kali akan diberi pakaian?
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah manusia pertama yang akan diberi pakaian, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Sebagai balasan atas kesabaran beliau saat beliau dibakar. Ketika beliau dibakar, hidung beliau, mata beliau, tangan beliau, kaki beliau, kulit beliau, semuanya tidak mempan dibakar. Tapi pakaian beliau terbakar. Berarti terbuka aurat beliau. Maka dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Ketika seluruh manusia masih telanjang, Allah berikan pakaian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini di luar yang mati umroh ya, umroh haji ya. Di luar orang yang mati dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umroh ya. Orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, mungkin sedang tawaf, mati. Sedang sa'i, mati. Sedang melempar jumrah yang tanggal 10 ya, mati. Kalau jumrah tanggal 11, 12, 13 kan sudah boleh tidak pakai pakaian ihram. Intinya ketika sedang pakai pakaian ihram, mati. Apa desak-desakan, apa sakit, apa serangan jantung, maka nanti dia dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini yang dia ucapkan ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Yang kedua, tadi yang pertama ya, meyakini bahwa hari akhir itu, kiamat itu, surga neraka itu, alam kubur itu dan seterusnya pasti terjadi. Yang kedua, al-imanu bi kulli ma dzakarahu Allahu fi kitabih wa ma sahha 'anin nabiy alaihi salatu wassalam. Mengimani terhadap seluruh khabar yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Nabi secara sahih. Berarti Al-Quran dan hadis sahih. Yang tidak sahih tidak. Apalagi maudhu ya. Ada katanya seorang orang tua ya, ayah dan ibu sudah masuk surga, lalu dikeluarkan lagi dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara protes anaknya. Ya Allah, dulu saya tidak sholat, saya tidak menyembah Engkau, saya tidak pakai jilbab, saya berbuat maksiat, tapi ini semua dibiarkan oleh ayah ibuku. Ayah ibuku sholat nggak ngajak-ngajak, ayah ibuku saum nggak ngajak-ngajak, aku minum khamar tidak dilarang, dan seterusnya. Dia protes supaya ayah ibunya juga masuk neraka. Maka Allah mengeluarkan ayah ibunya dari surga, dimasukkan ke neraka. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan bertentangan dengan hadis sahih ayat Al-Quran bahwa orang yang masuk surga tidak akan mungkin dikeluarkan lagi ya. Tidak mungkin dikeluarkan lagi. Kalau masuk neraka mungkin dikeluarkan, banyak sekali. Masih ada iman, sudah selesai dosa-dosanya, dibakar di neraka, dikeluarkan. Kalau dia masih ada iman. Adapun masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi. Berarti ini bukan sabda Nabi, bukan wahyu, entah karangan siapa. Maksudnya mungkin baik, maksudnya baik ya, agar para orang tua itu takut
membiarkan anaknya tidak sholat, tidak saum, membiarkan anaknya berbuat maksiat, berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, maksudnya baik. Tetapi niat baik, maksud baik belum tentu berakhir dengan kebaikan. Kalau bohong, ini kan bohong. Bohong nggak tanggung-tanggung. Bohong terbesar ada berapa? Masih ingat? Min akdzabil fira. Sebesar-besar dusta ada 3. Ya. Salah satunya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar sekali. Terancam neraka. Keadaan tadi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami mulai awal penciptaan maka kami akan kembalikan seperti itu. Apa? Tanpa pakaian, tanpa alas kaki, belum disunat. Kan awal penciptaan seperti itu. Bayi lahir itu pasti tidak mungkin berpakaian, tidak pakai alas kaki, belum disunat dan seterusnya. Begitulah keadaan manusia di padang mahsyar. Jadi apapun yang ada di Al-Quran dan Sunnah menceritakan hari akhir, wajib kita percaya. Oke. Ada suami istri, ayah ibu makan enak, ketawa-ketawa, sementara melihat, mengetahui anaknya masuk neraka sedang disiksa. Wah, mustahil itu ya. Kalau pakai akal kita, nurani kita, mustahil. Iya kan? Ya nggak doyan makan lah. Gitu. Itu mustahil. Nah, berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah kalau dia bilang mustahil. Dia lupa bahwa kasih sayang karena bangsa, keluarga, saudara, teman, hobi yang sama, itu semuanya dicabut oleh Allah. Kasih sayang yang tidak dicabut oleh Allah hanya kasih sayang cinta karena Allah. Ketika antum mencintai saudara antum, teman antum, tetangga antum karena Allah, sama-sama taat, sama-sama saleh, sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama ngaji, ketemu di surga, tidak dicabut kasih sayang, bahkan ditumbuh kembangkan, saling mencintai. Rasa iri itu dicabut, gitu. Dari awal mula masuk surga. Jadi ada riwayat ketika masuk surga mereka menemukan satu pohon dan ada air di situ. Nah, ketika mereka minum air yang keluar dari pohon itu, hilang apanya? Rasa iri. Sementara di dunia ini nggak mungkin manusia nggak punya iri. Entah iri sama adiknya, iri sama abangnya, iri sama tetangganya, iri sama sebelahnya, jualan laris, kita nggak laris, padahal kita lebih murah. Iri, banyak sekali. Selagi kita masih hidup, iri itu ada. Nah, ketika kita masuk surga, sehabis minum air yang dari pohon itu, rasa iri itu dicabut. Wa naza'na minhum min ghillin, kami cabut rasa iri. Maka walaupun kita berada di surga yang paling rendah, kita menyaksikan mungkin tetangga kita atau mungkin dulu saingan kita berada di surga yang jauh lebih tinggi, nggak ada rasa iri. Yang ada senang, bahagia, puas, nikmat, walaupun kita di surga yang paling rendah. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.